di tengah di barisannya pulau dua siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua, hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dimudinan bayi ojo dikana laju. Mudinan bayi dikana laju. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang, kalaulah indah karenaulah bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana penonton N2 STV, basua kita balik di program Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan dusana sekalian kami pasuai dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kegiatan jon aktivitasnya masing-masing. Sabah itu pulau kami nanala duduk di siko adonan gopok tuh tulang sehatnya tulang Sehat. nampaknya memang nampaknya 3 kali sehat. Kemudian ada mak hitam tambah ganteng saja nampak, ya kan. Oh, itulah dari dahulu macam itu. Ala dari sononya ya ala diakuinya kan. Baik Pulau Ambo dan yo tim kreatif produksi acara ko. Ko indak karena bulan ini adalah bintang manenggi hari, ko indak karena Tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Di mana itu? Baik ko kita ceritakan. Yo, sekali lagi sanak penonton, kita akan mulai mahota, namun sebelumnya itu kami sampaikan jolah salam padialah patah pandayung bidu sampai juo kamuaro alam mahota balik kami samu duduk malah petaraga ke sana sudaru. Oh, itu sana. Jadi maitam itu kan tampe ko sengaja ko lapangan parkir. Oh, itu dalam rangka menyambut pasar baru karena tidak jauh dari pasaran baru kok. jauh tuh pasar baru dari situ. Pasar Sibolga Nauli. Oh, itu enggak bukan pasar baru jauh dari situ. Pasar nan baru. Sibolga Nauli. Jadi cuma basa balah tembok saja kan. Jadi sengaja dibuka sama dan punya tanah kok. Rencananya lapangan parkir. Jadi kalau ada orang babalanjo barisu kekurangan sampai parkir bisa masuk. Parkir di situ. Iya, cuma babayar atau gratis. Oke, itu lah nan tahu, iya kan? Merasa gratis itu aja. Mengapa gratis? Karena dahulu juga kan menumpang parkir juga. Gratis iya. Iya. Di pinggir jalan iya. Kalau di pinggir jalan, di muka rumah orang dulu. Iya. Makanya harus balas jasa. Berarti balas dinggan lah. Hah? Balas dinggan. Balas budi baik. Iya, berbalas kebaikan. Cuma tadi bilang si Mama, apa? jadi apa? Lapangan parkir. Yang setahu aku lapangan bola Stadion Oras, tapi nggak lapangan lagi. Enggak, nanti ke sana kita, ke lapangan bolanya kita. Kalau lapangan, Iya. parkir. Ini lahan atau lapangan parkir. Karena kan ala parkir mobil tuh. Ala bisa parkir. Ala bisa parkir. Gratis juga kan? Gratis juga. Bukan parkirnya saja yang gratis, Maita. Sama tanah kau pun masih gratis sih kok. Ini bukan lapangan parkir, ini porlak. Porlak, bukan parkiran. Untuk pasar itu ngapain? Untuk pasar itu parkir ini? Tahu gitu Maitamnya kan? Iya, namun itu kan rencana-rencana. Usaha, iya kan? Oh, Usaha. Iya. Usaha menghasilkan keuntungan iya ya. kan? Pasar Iya, yang juga. baru akan dioperasikan. Tentu Parkir dioperasikan. Apa? Saki rupon. Apanya? Pasar tuh. Mau jadi saki? Tapi dioperasi. Dioperasi? Iya, dioperasikan. Iko bukan pasien. Jadi apa? Pasar. Pasar.
Dioperasi kata Mama? Dioperasionalkan. Hah? Bapak hanya mengatakan ya, akan dibuka balik lah. Mengapa mau bicarakan pasar kita sekarang? Bah, itu penting. Karena ada juga lapaknya. Oh, Alah hilang, alah hilang. Hilang babu. Hilang babu. Tidak nampak lagi. jadilah. Iyalah, kalau lapak yang lama itu jelas sudah nampak dah. Lapak yang baru lah nanti. Tapi yang didata yang penjual, yang pemilik lama enggak. Bah, aku itu aja. Sebenarnya persoalannya macam mana rupanya? Kita masuk ke pasar dulu ya. Apa permasalahannya Mako jadi mula-mula bercakap mencari gara-gara tampe. Itu karena latadang dan diberitakan bahwa pasar Sibolga Naulinan Baruko nan konon alas-alase dibangun akan segera dimanfaatkan. Kok dioperasikan apa sakitnya ketemu nak. Suka hati Mama lah, lang dulu kan lah. Akan dimanfaatkan. Oleh? Itu ya oleh pemerintah kota lah. Bukan oleh pedagang. Itu ya perpedagang lah. Mama kok nyambut tanya tadi kata Mama, pasar yang nan baru kok akan dimanfaatkan oleh pemerintah, berarti bukan oleh pedagang. Betul, pemerintah kan memanfaatkan pedagang. Memanfaatkan pedagang untuk pulang balik ke pasar. Tidak benar itu. Masa pemerintah memanfaatkan pedagang? Berarti ada maksud-maksud tertentu. Minum macam aku, mana? bingung aku dengar kalian. Pokoknya pedagang nanado kini di lapangan bola tuh, di Stadion Horas tuh akan dipindahkan balik ke gedung pasar baru kok. Berarti pedagang yang main bola di Stadion Horas tuh pindah main bola di pasar yang baru ini. Kenapa jadi main bola? Kan stadion kan lapangan bola itu. Kini macam itu Mama. Tadi anggaplah yang di lapangan bola kini kan istilahnya pasar sementara. Ya. Ketika selesai kok akan pindah lah ke Siko. Akan pindah balik. Maksudnya sadonyo yang ada di situ pindah ke pasar Komue. Itulah nan terjadi hal-hal nan banyak pertanyaan. Termasuk lapaknya hilang, tidak nampak. Kawan-kawanan lain pun baik tujuo. Menjadi orang lainan nama dape. Macam itu kira-kira. Jadi enggak, ini persoalan terlepas dari lapak. Punya lapak sebelumnya, akan terlepas dari itu sebelumnya. Kini yang ada di lapangan bola itu adalah pemindahan dari pasar yang lama sebelum dibangun ke situ. Yo. Berarti kan yang dipindahkan itu resmi. Resmi. Nah, kini ketika nana dimanfaatkan lagi kembali pasar baru kok, apakah pedagang dari lapangan itu akan kesadonnya pindah ke situ? Atau orang-orang tertentu? Aiko. Coba narasumber menjelaskan bagus-bagus. Begini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa para pedagang yang telah terdaftar sebelum ketika direlokasi ke Stadion Horas, semestinya itulah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan lapak atau kios, kan seperti itu. Iya kan? Berarti yang dipindahkan pedagang nan dari situ kian lah. Iya, maksud macam itu Mama. Pedagang yang dipindahkan itu kan belum tentu semuanya punya lapak sebelumnya. Iya. Apakah ketika dipindahkan balik ke yang baru gua akan dapat lapak semuanya? Kalau sadonyo pasti tidak dapat itu. Karena macam itu, sebelumnya kan pada bulan berapa nan lewat tuh ada pendaftaran ulang. Kemudian bagian merasa kehilangan namanya tidak ada oleh terdaftar, boleh membuat pengaduan, kan macam itu. Bukan mendapat lapak kembali, cuma mau pengaduan saja ya? Nah, membuat pengaduan atau macam mana lah, kemudian dicek lah, dilacak apa segala macam. Nah, kini kan permasalahannya, ada juga pengakuan dari pedagang tuh, nan diberitakan juga, kan macam itu. Misalnya pada waktu di gedung nan lama, ya kan, ada ampeknya. Ada ampek kiosnya. 10 pun ada. 10 kiosnya ada. Jangan Satu sembarangan. nama iyo. Jangan sembarangan dah. Itu pilih ampek. Iya. Ternyata ketika di daftar nan baru kok cuma 1. Nah, tentu menjadi semacam ciloteh lah bagi para pedagang.
Ya, barangkali kalau amo menduganya macam itu, Mama. Belum tentu juga punya nyampe di pasar Nan Lamo. Mungkin di pasar Nan Lamo punya itu cuma satu. Tapi pedagang-pedagang lama ada yang menjual lapak Di Balinyo. di Balinyo. Sebentar dulu. Yang setahu aku kan bangunan pasar itu milik siapa? Pemerintah kota. Kenapa ada jual beli? Bah itu makanya kan macam itu. Karena pengalaman sebelumnya di tempat-tempat lain macam itu. Ditanya lapakku 4. Iya. Kenapa sekarang cuma dapat 1? Ah. Karena kebetulan yang 3 bukan atas nama dia. Otomatis yang 3 itu hilang kan? Hilang. Iya. Karena ada pedagang yang merasa tidak nyaman oleh pedagang di situ pindah ke tempat lain, dijualnya kok kepada misalnya pedagang lapak di sebelahnya. Oh, jadi Bisa jadi seperti itu. Jadi artinya terjadi. Jadi ketika pendataan ulang kan itu kan ada data sebelumnya di pasar lama tuh. Yang daftar nama cuma 1 punya. Yang terdata di pemerintah. Karena nanti gola itu jual beli Dari apa prosedur apa sebenarnya. Karena sebelumnya kan tidak diizinkan untuk dijual beli Memang itu. tidak boleh. Nah, iyo. Makanya kita harus pahami dulu dasarnya pasar itu apa? Untuk hak milik atau hak guna? HGU. Setahu kalau di mana-mana pun dari istilah hak milik kalau di pasar dah ya kan selalu hak pakai saja itu hak guna sewa lah. Iya, yang jadi permasalahannya kan banyak yang itu ada sampai 4 kiosnya kan atas nama ya kan 1 orang. Nggak, mau tadi tidak mungkin kalau mau mengatakan tidak mungkin atas nama 1 orang. Karena dari awal pembangunan pun dari awalnya dulu tidak akan mungkin pemerintah memberikan untuk 1 orang 4 atau 3 lapak. Itu aturan. Iya, makanya ambo katakan tadi mungkin setelah dalam proses berjalan itu ada yang menjual. Iya. Itu loh. Atau memang ada atas nama 1 orang, misalnya 2 kios, di sini bisa buat, di situ bisa buat. Itu barangkali tidak mungkin juga tidak dibagi kepada orang untuk 1 orang dibagi 2 kios. Iya. Nah, terkait dengan aturan dan peraturan itu Mbak Kato Mak Hitam tadi itu, disitulah akar permasalahannya. Kan itu. Iya. Di situ akar permasalahannya. Maka oleh wali kota kini diatur ulang. Kenapa macam itu? Yeah. Diatur ulang. Oke, nama sudah ada semua yang pemilik kios, tapi ya seperti syarat dari kepemilikan. Kalau memang 1 kios ya satu kios. Iya, satu Jangan pelapak nanti terjadi pula ada yang 2 kios. Sepalanya 1, ya 1 semua begitu. Pak dia pedagang besar maupun pedagang kecil kan? Merata. Iya. Ya itu Sepalanya seperti itu. 1 semua. Kan macam itu, Mama. Katanya mudah nggak ini pasar modern. Katanya. Mau udah ngapur macam itu. Jadi kesetahuan bahwa pasar modern itu adalah dibagi-bagi. Artinya untuk pedagang kain mungkin luasnya berbeda dengan pedagang yang lain. Iya. Misalnya untuk pedagang ini di lantai ini ada diatur untuk pedagang kain itu mungkin sama semuanya, tapi untuk pedagang yang lebih kecil mungkin lebih kecil lapaknya. Iya. Mungkin ada pengaturan seperti itu. Dan biasanya pasar modern seperti itu. Setuju. Kenapa? Modern kan, modern. Seperti kata Mama tadi, satu lapak semua pedagang kain. Tidak macam dulu kan? Macam garu-garu, di situ ada kain, di situ ada rempah-rempah. Artinya itu kan penataannya. Iya, jadi 1 kan pas ya kembali 1 kan? Nah sebenarnya pun seperti ini juga. Kalau setahu saya dulu pun pengaturannya seperti itu. Iya, tapi yang terjadi seperti makanya saya katakan tadi, apakah terjadi seperti yang saya duga itu? Akan terulang lagi. Contoh, saya di lapak A misalnya, si Mama di lapak B, saya jual sayur. Misalnya, kemudian sebenarnya si Mama ini jual sayur juga. Iya. Tapi oleh si Mama ini dijualnya. Iya. Karena dianggapnya di sini tidak strategis tempatnya, dijual kepada orang lain. Iya. Dijual kepada orang lain ini pedagang kain. Iya. Atau si Mama ganti usaha dari sayur ke kain atau sepatu. Iya kan? Kalau untuk sepatu dan sandal itu Pak Sud. Iya. Sepatu, sandal, selendang, jilbab itu Pak Sud. Tapi jualan dia di tempat daging.
jual daging. Nah, itu makanya. Sekarang pertanyaannya mau jual daging atau mau jual sandal kan begitu. Iya. Itu hanya. Apakah sandal itu jadi daging? Hah? Kan dipotong-potong, kan kok direndang sama. Jadi ini Mama, ambo tanya dulu kan. Karena terkait pasar kan. Ada ku dengar katanya pernyataan wali kota itu kan terkait dengan penjual yang di luar dari pasar yang baru ini. Contohnya di jalan-jalan Patonanggi, Pare, Tenggiri, Tonggol akan ditertibkan secara tegas. Cuma pertanyaan ambo, pikiran ambo, apakah bisa atau masih terulang macam dulu itu? Oke. Coba Mama jawab. Sebentar dulu. Tadi bersama penonton, khususnya warga kota Sibolga, dan paling spesialnya kepada para pedagang yang terkait beraduk ini di Stadion Horacio kan, dan akan segera dipindahkan balik ke gedung dan baru. Macam itu. Tadi Mak Ita mengatakan pasar modern kan? Iya. Percaya nampak di sana penonton gedung dan pasar nan baru itu bergaya modern. Kok diambung rasanya biasa saja damai hitam dah. Enggak, kalau itu memang modern. Modern. Kan melihat tampilan. Kalau enggak modern ini warna catnya. Betul. Kalau modern ini warna-warna catnya. Tampilannya bisa modern. Tapi kalau kinerjanya sama seperti yang kemarin masih tumpah ruah penjual di luar, berarti pasar dulu bukan sebenarnya pasar modern. Pertanyaannya definisi pasar modern itu apa? Justru itu. Kalau kamu membayangkan pasar modern tuh, ya pasar yang tidak biasa seperti pasar tradisional. Kan macam itu. Ya, itu. Sudah jelas lokasinya. Penataannya jelas. Penjual sayuran di mana, penjual makanan di mana, minuman di mana, pakaian konveksi di mana, itu jelas. Kebutuhan bahan dapur di mana itu sudah jelas. Jadi oleh karena sutradara pun dalam macam itu juga mulai karena hilang lapaknya. Itulah. Jadi kalau kita jawab atau kita bahas pertanyaan tulang tadi. Pertanyaan tulang tadi kan bisakah ditertibkan para pedagang yang hari ini berjualan di luar area pasar? Atau kita tonton dulu pernyataan wali kota itu. Jadi dan itu pernyataan beliau. Iya, ditonton dulu. Ada pernyataan beliau itu, akan menindak tegas. Dosa anak penonton akan kami sambung balik. Pasisi kampung halaman. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menegaskan akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang nekat berjualan di luar area pasar. Hal itu disampaikan Wali Kota di sela peninjauan gedung baru Pasar Sibolga Nauli bersama Forkopimda pada Senin siang 9 Mei 2022. Dikatakannya pemerintah Kota Sibolga akan menindak tegas para pedagang yang masih nekat berjualan di luar area pasar seperti yang terjadi pada Pasar Sibolga Nauli sebelumnya. Nah itu yang udah kita panggil tadi Perindak, Kasatpol PP, Perhubungan, KPLH. Nanti kita mau panggil lagi perwakilan pedagang, minta masukan bagaimana kita membuat aturan main. Penataannya juga kita akan minta masukan dari mereka, baru kita buat aturan nanti. Itu pasti harus dari pertama kita harus ketatkan, tegas dari awal kita menegakkan peraturan, nggak bisa. Biarpun bilang orang kejam nggak masalah itu. Yang penting kita tegas menegakkan aturan yang kita buat bersama. Kita buat bersama loh, bukan Perindak aja yang buat. Kita panggil perwakilan, kita minta masukan, kita akomodir, nanti kita baru buat aturan mainnya. Kalau rancangannya Pak, seperti apa nanti di lantai bawah pedagang jenis apa, kemudian lantai 2? Nah ini yang belum bisa kita, masih harus hasil dari masukan dari para pedagang juga. Penonton, kita sambung balik kota kita
pasal tentang pasar Sibolga Nauli dan kaitannya kepada busana pedagang sadonyo. Jadi oleh karena apa namanya makan juga nyo. Oh, emang itu lah. Limi-limi apa? Ayo ikut limi-limi. Ah. Oleh karena Onde-onde. onde-onde. Ah. Nah, udah talok makan siang kau betul. Enggak berat talo. Lain mak sampainya tuh anyo. Lain dia. Lain poldernya tuh. Terpisah ya. Iya, lain poldernya tuh. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi kata tulang tadi, Kue lapis. apakah para pedagang nan barado di luar area pasar di gedung nan baru tuh bisa betul-betul ditertibkan kan itu? Iya betul. Karena setiap wali kota yang baru sudah menyatakan itu, tapi selalu terulang-ulang. Iya, benar itu tulang. Benar itu dosa anak penonton. Karena ada pernyataan wali kota ketika meninjau kondisi akhir daripada gedung baru Sibolga Nauli, pasar Sibolga Nauli itu. Ada pernyataan beliau akan menindak tegas para pedagang yang nekat berjualan di luar area pasar. Itu akan kami tunggu itu Pak Wali. Akan kami perhatikan itu Pak Wali. Maksudnya macam mana, Mama? Berjelas dulu. Tegas. Ditertibkan. Yang berjualan di mana? Yang di luar area pasar. Area pasarku yang mana kini dulu? Bah itu lanan sablok tuh di pasar tuh. Misalnya di ruas jalan Petonang gitu. Apakah kalau menurutnya ditertibkan para pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan di jalan Patuananggi, kan macam itu kan? Itu yang pernyataan beliau. Akan ditindak tegas, akan bekerjasama dengan Satpol PP, kalau perlu dengan TNI dan Polri. Baik itu dikatakannya dah. Kami tunggu itu. Kita akan lihat selaku warga kota, kan macam itu. Benarkah itu berlaku atau bisa dilakukan tindak tegas itu macam mana? Tunggu dulu Mama, jangan emosi. Makan lubis. Ya, tapi pertanyaan tulang tadi macam itu. Bisa nggak ditertibkan? Tapi ini agak lembek karena makan lubis dia. Masalahnya tulang, masalahnya Maitam. Waktu pejabat Nanalamo dulu pun mengatakan menertibkan pedagang kaki lima. Baik itu juanya. Sampai kini baik itu juga. Itulah pertanyaan Ambo tadi Mama. Itu berkaitan dengan pertanyaan bahwa sebelumnya dipindahkanlah ke pasar sementara di lapangan bola itu. Ya. Nah, kalau ternyata pedagang itu tidak muat di sini, bagaimana? Iya. Lalu kita akan, kalian tidak boleh lagi berdagang, cari tempat kalian. Apakah akan macam itu? Itulah nak kata Ambo tadi itu. Buka pasar yang baru. Pemahaman tindak tegas itu kan tidak ada rinciannya macam mana. Bukan tindak tegasnya. Jadi macam mana? Kalau jelas tindak tegas berarti tidak boleh. Kan macam itu. Tadi memang ada kan tidak boleh berjualan di luar lingkungan area pasar. Iya. Iya betul kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, tertampungkah seluruh pedagang itu di pasar ini? Di pasar yang baru ini. Ya jelas tidak lah tulang. Nah terus pedagang itu mau kita kemanakan? Ya ditindak tegas. Caranya? Itu yang jadi masalah. Itu yang kita tanyakan dah. Tindak tegas itu macam mana? Ya kan? Bukan. Pernyataan Mama Tus, tindak tegas itu kan... Ada pernyataan Ambo dah. Tidak, dari Ambo dah nggak pernyataan Mama. Tindak tegas itu seolah-olah hukuman. Itu pernyataan wali kota, Maitam. Tadi makanya nonton. Betul, itu pernyataan wali kota, tindak tegas. Berarti kan dilarang. Nggak ada katakan dilarang dah, tindak tegas. Berarti kan pelarangan. Berarti kan ketika tindak tegas dilakukan berarti ada satu kesalahan. Nggak jale dah. Itulah yang kita tunggu bari kan, kecuali kalimatnya, bagi pedagang yang masih berjualan di luar lingkungan pasar akan dibantu tegas. Lain. Ikut ditindak tegas. Tindak tegas berarti hukuman. Nah, soal hukuman atau apa, nggak mengarah sanksi hukuman atau apa, nggak tahu gitu. Yang jelas kalimat itu menindak tegas. Persoalannya, jangan jadi kita baca. Bukan. Persoalannya ujung kalimat Mama tadi mengatakan kami tunggu itu. Kan macam itu. Ya. Nah, ujung pertanyaan Ambo adalah, muatkah sadonyo
Pedagang itu di situ. Lalu kalau nggak muat, pedagang itu udah kemana berjaga? Maka itu nggak terjawab gitu dah. Baik. Beliau tuh non bisa menjawab. Makanya dah. sebenarnya, maaf katakan, jangan dulu dilakukan seperti data dulu yang benar, ya kan, tempatkan dulu, kemudian dicarikan solusi untuk pedagang yang tidak muat. Karena begini, Saramoko pun ternyata di jalan-jalan di lorong-lorong pasar tuh ada juga orang bukan apa, pakai apa saja, plastik saja. Gang-gang itu ya. Di jalan-jalan paling masuk ke mana kan orang berjaga. Oke lah, kini macam itu kan masalah. Iya. Ini kan masalah. Jadi andai benar ya para pedagang yang tidak tertampung di gedung baru pasar Sibolga Nauli itu, pertanyaannya kemana orang coba jaga kan macam itu. Iya. Nah, dan lebih menjadi pertanyaan lagi, kebanyakan pedagang sayur, lado, cabe, lasia, bawang, ya kan? Nah, itu kan kebanyakan dari luar daerah. Kan dari luar daerah itu kebanyakan itu. Kadang mobilnya parkir, mobil pickupnya parkir di pinggir jalan itu kan? Jualan dia di situ, buah di dalam mobil. Pasar tumpah namanya. Enggak tahu lah pasar apa namanya. Jadi, Nacemiku, Mama. Sebenarnya aturan seperti itu bukan hanya wali kota sekarang, bukan hanya wali kota. Sebelumnya pun aturan itu sudah seperti itu, bahwa sebuah pasar ada disediakan maunya masyarakat berdagang di situ. Nah, yang terjadi lah, ambo contoh, ambo pedagang mainan. Itu contoh ya, ambo dapat di lantai 3. Contoh. Pantas dah ambo dapat lantai. Makanya banyak pedagang tuh yang ada lapaknya pindah ke bawah menggelar di pinggir. Kosong kios itu kan. Bagian mah ada macam itu. Maksud ambo itu tadi, bahwa penataan yang salah tentu mengakibatkan sesuatu yang akan menyalahi disebut pasar modern kok tadi. Kemudian soal pedagang-pedagang yang tadi kita katakan dari luar daerah, itu kan sudah sebelum pasar dipindahkan pun pasar dipindahkan ke Stand Horas, itu sudah terjadi. Sudah ada. Pertanyaannya, mereka kan dikutuk retribusi. Itu tidak tahu mudah. Kalau mereka dikutip retribusi, berarti mereka berhak jualan di situ. Iya. Jadi kalau itu kalau tadi kan itu makanya buatan tindak tegas tuh, tindak tegas berarti hukuman. Pokoknya tidak boleh jualan. Ya. Di luar pasar. Dan tidak ada pengutipan retribusi. Makanya dari jajaran atas sampai bawah itu harus betul-betul komit. Jangan di atas mengatakan seperti itu, di bawah tolilah. Asal lebih diatur. Karena di daerah Tampe Ambunin, Ambo sebutkan pasarnya di mana terjadi seperti itu. Terulang-ulang terus ya. Dibangun balerongnya. Didata. Kan didata kok. Oke, masuk. Balabi. Bukan Balabi. Iya, sekarang kita berpikir seorang pedagang ikan naik ke lantai atas. Wah, kembali. Makanya kembalilah ini ke bawah kan itu. Ya. Artinya tampe itu udah dipakai. Nah, kan peraturan itu macam itu, tidak boleh berjualan di luar balerong. Nah, oleh pemuda setempat, dibangun pondok sewa di luar balerong. Nah, jadi hal-hal kan hal-hal seperti itu, maka betul komitmennya harus jelas. Harus jelas. Jadi, ya bahasa menindak tegas itu harus diiringi dengan peraturan yang tegas. Iya. Jadi kalau Ambo boleh mengusulkan, Iko pribadi Ambo dah, pedagang-pedagang yang tidak tertampung di gedung baru pasar Sibolga Nauli itu, pada sajalah masukkan bela itu ke Stadion Horas tu balik. Di situ tidak berjaga. Di mana? Lapangan bola dah Ambo. Itu lapangan bola itu tidak terbangun Iko 2 tahun kok. Ambo kalau sebuah lain, kalau Ambo perhatikan. Tidak cocok, menurut tata kota tidak cocok di tengah kota lapangan bola dah. Ambo, atau kita jadikan pasar tradisional saja. Tidak bisa dah. Mengapa tidak bisa? Ambo pemain bola tidak bisa. Keberatan Ambo dipakai itu untuk pasar itu. Makanya itulah persoalan yang sebenarnya. Persoalan sebenarnya macam itu, termasuk di pasar modern kok.
Karena macam itu kata Situlang tadi. Kalau misalnya Ustadz Horas kita buat lagi dari pasar tradisional misalnya, khusus sayur, keberatan. Kan keberatan karena dia main bola. Iya. Kata depan main bola. Jangan dulu, enggak persoalan dia pernah main bola atau tidak pernah main bola, kita kesampingkan dulu. Iya. Keberatan. Keberatan Ambo. Keberatan. Yang lain pun keberatan enggak? Iya. Tunggu dulu. Ambo keberatan. Dibangun karena dia tidak lagi bisa main bola. Iya. Kan macam itu. Itulah permasalahan sebenarnya. Ketika sebuah perubahan terjadi, selalu ada orang yang keberatan. Itu yang membuat gagal sebuah pembangunan dan kemajuan. Dan selalu saja ada yang keberatan. Memang Ambo berat. Memang berat, makanya kelas berat. Cuma Itu. gini, selama ini udah habis. lebih 1 tahun, udah habis ya. Udah lebih 1 tahun. Kami pemain bola itu, tapi cinta bola, berkorban untuk si Bolga pasar itu kan di Stadion Horas. Sekarang mau dibuat lagi pasar itu. Demo kami. Ini kan usulan salah jurusan. Kalau di jalan itu juga dibiarkan untuk berjualan, ya semaraut juga kan, sama saja kan. Walaupun sekarang boleh berjualan dari jam 5 pagi sampai jam berapa? Pasar pagi jam 8 sampai jam 8. Iya. Tapi jam 8 belum tentu juga bersih. Masih ada juga. Udah ada tegas. Nah itu makanya menindak tegas, melakukan tindakan tegas harus diiringi dengan aturan dan peraturan yang tegas. Jangan mencela-menceli. Sama itu Mama. Gini. Apa mencela-menceli kok ya? Pak Ita, macam dulu pasar yang lama sebelum ini dibongkar. Banyak ya kios yang kosong di dalam, tapi pedagang tumpah ruah keluar. Justru sama dengan ini nanti yang baru ini. Kalau seperti itu lagi, berarti bukan pasar modern. Bah, kalau Ambo pengelolanya itu Tulang, kalau sempat dia dari atas turun atau dari pasar keluar dia jualan, langsung kecopot izinnya itu. Makanya nggak dipakai bapak di situ. Makanya nggak dipakai Mama. Makanya nggak dipakai bapak situ. Saya juga copot orang, dapat jaga orang lain. Kalau disediakan tempe bajaga, tapi oleh karena tidak laku turunnya ke bawah. Wajar. Iya. Kita pemikiran kita kalau itu, kita berdagang itu kan sebenarnya laku. Nah, Ambo kata, contoh tadi, Ambo jaga mainan, tapi Ambo diletakkan di lantai 3. Tidak laku. Tidak laku. Turun ke bawah. Ambo copot izin. Makanya nggak dipakai Mama. Silakan, tapi kan Mama kan tidak dipakai di situ. Gara-gara itu. Mencopot. Itu makanya menjadi-jadi. Makanya kata orang Cemiko, jelaskan penempatannya. Gitu. Jadi di sini lah. Kalau misalnya di pedagang mainan, yang ringan-ringan untuk anak-anak sampai ke lantai 3 tidak mungkin. Kebanyakan mau di pasar, mau di plaza, lantai yang paling tinggi itu lantai permainan. Kebanyakan. Kalau apa ya, di sinilah dinas terkait mentata kelolakan ruangan-ruangan dengan maksimal. Contoh, dimanapun penjual emas, barang berharga berlian akan diburu orang. Kalau itu ditempatkan di lantai atas, kenapa? Pasti datang orang juga kan? Lantai atas kosongnya. Jadi maksudnya di lantai 2-nya, kalau maksud jadi satu tempat ini Mama. Iya, tapi di atas. Di mana ada penjual emas, di situ ada mbak-mbak. Iya, pasti rame dimanapun itu. Orang membeli, menjual, pasti menggadekan. Ini selalu lantai 1. Itulah ditata kelola ulang. Jadi begini Mama, barangkali. Nanti dibilang orang itu kita sok pandai. Enggak, kita bukan sok pandai. Ini kan juga saran dan masukan. Iya, kalau terima iya. Kalau enggak usah. Kalau enggak diterima ya harus jangan. Iya pula ya. Jadi begini Mama, Cemiko. Pasal itu. Bapak cocok kan? Di awal pun kamu sampaikan pengelolaan sebenarnya, penataan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, karena kau nggak bodang, contoh, Mama punya kios, data kan? Iya. Data. Tapi tidak dipikir Mama jualan apa? Iya. Aduh. Bah, tidak dipikir detail jualan Mama itu apa? Klasifikasinya macam itu, pedagang sayuran. Kios pakaian atau enggak maksud kamu nama Mama tuanya nama data apa kok nama si Mama jualannya adalah sayur harusnya macam itu supaya nanti jangan Mama yang memilih tempe. Enggak, memang ada. Jadi jadi sekarang pertanyaannya macam itu lagi, penempatan di pasar Nembaru kok macam mana? Belum tahu gitu dah. Kalau pasar yang lama penempatannya undian, kan? Dicabuknya, itulah nomor lapaknya. Bah, rusaknya macam itu lah. Enggak, itu makanya penataannya jadi tidak jelas.
Ya, kalau benar itu pasar modern, maka harus terblok masing-masing. Iya, Gitu. harus. Kalau kita mau menyebutnya sebagai pasar modern. Iya. Tapi kalau pasar acak-acakan, ya silakanlah kembali seperti dulu, kan macam ini. Kemudian itu tadi bahwa kalau penataannya jelas dan penempatan pedagang-pedagang juga jelas, Ya. jangan lagi ada kompromi setelah itu. Ya, itu. Dia di lantai 2 mengeluh kepada petugas, kok bisa di lantai 1 tidak tahu naik apa? Berapa ete? Itulah makanya ketemu tadi, ucapan menindak tegas tadi itu harus diiringi dengan aturan dan peraturan yang tegas. Tegas pula. Enggak bisa, enggak macam itu. Itu terpisah, Mama. Terpisah lah. Yang tidak tegas itulah pedagang yang tidak jualan di dalam lingkungan pasar. Kalau menurutku gini ya, aku Jadi karena kita pun baca Kak Bulan Tingkal lebih ke meja aku. Yuk. gini dulu, tenang lah dulu, minum. Itu kan Gini, tindak tegas. Terkait dengan tadi pedagang akan nekat, ya kan? pedagang yang nekat. Akan nekat ya, akan makanya, nekat. pertanyaannya akan itu. nekat, akan tetap jualan walaupun ada pernyataan tegas, ya kan? Jadi aku kembali ke belakang waktu aku zaman Asila jangan ya kan? Oh, ya. Udah dilarang. Jangan kau ke situ nikah kawin tidak bagus itu gitu. Tapi karena rasa cinta kita sama dengan rasa perut itu mau cari makan ya kan. Nah, karena rasa cinta kita nekat seperti kata mama tadi itu nekat ya kan. Nekat kawin lari. Apapun dilanggar. Terus waktu lari itu mau jualan apa tuh, Long? Dapat lapak. Jadi begini Mau kan. jualan apa? Kalau udah nikah, sama dengan yang tadi itu. Nggak ada. Nggak jualan. Tidak ada tindakan tegas. Udah tahu jualan di situ, udah dilarang jualan, sama dengan kita. Kalau udah nikah, udah lari nikah, udah nikah ya kan, sah nikah, ya diterima orang tua sama mertuanya. Sama dengan pasar itu, udah jualan situ, dialah. Jadi itu yang salah itu. Dialah. Begini, Mama. Nggak bisa begitu. Makanya saya katakan tadi, jadi pisahkan dia. Apa yang disampaikan oleh wali kota adalah pedagang yang nekat berjualan di luar lingkungan pasar itu akan tidak tegas. Ya. Sementara itu yang Ambo katakan tadi, bagaimana kalau pedagang menukar lapaknya di dalam? Itu hak milik, bukan hak guna. Seharusnya. Enggak. Contoh tadi ya kan, ini terjadi loh. Iya. Dia tidak cocok di lantai 2, dia minta pindah ke lantai 1, dikasih. Tanpa si pengetahuan pasar. Terus jawaban si Mama, makanya tindak tegas. Kan itu kata si Mama tadi. Iya. Yang ditindak tegas yang disampaikan wali kota itu yang berdagang nekat di luar pasar. Di luar, bukan di dalam pasar. Yang maunya macam Miko. Pengertian tindak tegas itu bukan hanya pada pedagang yang berjualan di luar maka tidak pasar. sesuai aturan. Yang tidak sesuai aturan pun di dalam pasar itu. Iya, ditindak tegas. Harus ditindak tegas juga. Kok para lunan membali pun Ditindak tegas. Kalau tidak membalik pada tempatnya. iya betul. Enggak bisa dah. Macam mana pula itu? Pembeli itu ala raja, kenapa jadi tindak tegas? Iya Kalau nggak lah. datang pembeli, mana ada pasar itu? Artinya pembeli enggak perlu ditindak tegas. Enggak perlu itu. Tapi Kalau sama pembeli pun ditindak tegas, siapa yang datang lagi? Makanya sebenarnya kunci apa? utamanya adalah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa penataannya harus jelas, penataannya harus rapi. Termasuk tadi itu parkir juga rapi. Kalau parkir? Enggak, petugas parkir pun harus jelas. Iya. Ternyata yang parkir pun kan macam salah terjadi di mana parkir? Di jalan tuh hanya diparkirkan. Tapi Mama jangan bilang ini parkir, ini Iya, ini bukan parkir. Ini porlak. Jangan gara-gara pasar itu mau Tapi mobil parkir, kereta parkir. Kan iyalah karena stop. karena Iyalah. udah bukan nanti pasar baru ini, yang baru ini bukan pasar baru ya kan, pasar yang baru ini tentu jalan Patonangga akan sembraut. Nggak mungkin parkir di situ, makanya parkir di sini. Alah, pas kan? Tunggu dulu. Pas kan? Kenapa jadi sembraut jalan Patunanggi? Iya, situ nanti Pak. Apa? Siapa? Otomatis kan jadi di situ nanti para pedagang lagi. Akan ditindak tegas Kita lihatlah dulu. kalau berdagang di situ. Oke. Akan ditindak tegas. Jadi di sana penonton dan para pedagang,
kalau diberitakan memang rencana perpindahan para pedagang di lapangan bola tuh dilakukan pada bulan 6 ya, bulan Juni ya. Itu rencana, cuma tanggalnya belum tahu gitu. Iya. Mengapa mesti bulan Juni? Karena bulan 6. Iya, mengapa mesti bulan 6 ini? Karena Nggak Juni. bisa bulan-bulan yang lain. Karena bulan Juni. Karena Iya, mengapa mesti bulan Juni dipindahkan? Coba dulu. Tidak ada berapa lama di situ. Iya, tapi kan ada berproses lagi. Iya, kenapa mesti bulan Juni? Iya, karena kan bulan Juni itu habis Prosesnya bulan gini. kok, habis bulan. Makanya. prosesnya gini, di pertengahan bulan Mei dikembalikan dulu ke Kementerian Iya. proyek ini. Nah, itu jawabannya. Narasumber pun Itulah. udah tahu. Memang itu yang mau aku bilang, tapi udah dibilang duluan. Tapi bulan Juni, bulan 6, bulan Juni, bulan 6. Tapi kan mengapa bulan Juni ya bulan 6? Ya, mengapa mesti bulan Juni? Kan Ya, bisa bulan-bulan yang lain. prosesnya pengembalian dari pemborong Kepada ke pemilik kementerian. Nah, Baru ini menteri kementerian. menteri di rumah sakit mana? Iya, menteri apa Menteri itu? apa itu? itu? Menteri umum atau penyakit dalam? udah tahu mudah. Menteri. Oh, menteri. Menteri. Tadi mau bilang itu nyaku, tapi tak sempat. Iya. Jadi di sana penonton, ya khususnya para pedagang, apapun ceritanya, Tunggu sebentar dulu. apa lagi? Dari menteri, ya nggak mungkin langsung kasih pasar. Proses lagi diserahkan ke pemerintah kota Sibolga. Iya, tentu ada rencana peresmian dan segala macam. Nah, itu mengapa mesti bulan 6? Ya itu. Karena tidak dilakukan bulan 7. Makanya. Makanya bulan Jelas, 6. makin tidak jelas Bang Ece. Makanya bulan 6 dilakukan. Itu hanya dah. Yang ada itu bulan purnama. Bulan purnama. Mengapa tidak diserahkan pada bulan purnama? Itu kan nama cintanya. Kan si Purnama udah pindah ke Batam. Kan ada pulang balik. Ada pulang balik. Iyo, dipecat di sini. Oh, Di PHK. di sana penonton, apapun ceritanya, ya khususnya kepada para pedagang, Tunggu dulu. apa lagi? Lanjutlah. Khususnya para pedagang, apa Ada lagi? lagi. Ada. Lupa kan? Khususnya para pedagang, ya mau tidak mau ikuti aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah pemerintah daerah. kota Sibolga dalam hal pemanfaatan gedung baru pasar Sibolga Nauli. Itu hanya dah. Iyalah. Jangan cuma pedagang aja, pemerintah pun harus sesuai dengan Komitmen. aturan. Iya, komitmen. Harus sesuai dengan komitmen. Iya. Nah, jangan ya Mbak Kiro apalah. Bisa lah itu pindahkan. Tali urur. Sedangkan sebelum pindah saja lah banyak masalah. iya. Alah banyak Mengapa bulan 6? Kan itu. Nah, itu jawab leko. Kalau memang masih ada persoalan, tidak usah tergesa-gesa. Akan menimbulkan permasalahan baru. Kenapa bulan 6? Bulan 5, Beki. Asukati muna Tutulah. Terus anak penonton, ya maaf karena kalau fokus kami tentang pasar Sibolga Naulinan baru itu dan kaitannya mungkin adalah dirasukan terutama para pedagang mungkin maharang mengeluh adonan apalah tidak sesuai ya namanya hidup baik itulah peraturan selalu berubah itu hanya lain ya datang nan lain berubah pula lain berubah pula oke ya. Iya. Lagi saya? Iya. Nah, jadi atur bela lapaknya masing-masing, atur bela kiosnya masing-masing. Kok iyo ado? Turut hatiku ya. Iyalah. Terserah masing-masing, aturlah. Jadi Itu hanya tutup lain. Baiklah udah sanak penonton, terima kasih atas perhatian udah sanak sekalian, baik di kampung halaman maupun di perantauan ya. Alah siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lago, bisa nak penonton sadonyo dan para pedagang kami doakan selamat, kami dan Bakar Rajo pun tak jauh lah dari Maru. Baik itu kan? Iya. Balabuh biduk di Kualo, biduk pincalang baba di haluan, tentulah tadanga salah dikato. Mintalah kami samo dimaafkan. Sabah itulah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sana. Pulau lah pandang jauh lah di
Manenggila hari